warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, saya Linda Anggraini, Magister Teknik Pertambangan Angkatan Genap 2025, akan mempresentasikan tugas paper saya dengan judul Optimasi Ekonomi Pit Limit berbasis simulasi multiskenario studi kasus di PT Budi Gema Gempita. Oke, mungkin langsung ke pembahasannya Pak. Ada paradoks perencanaan tambang di sini antara perbandingan antara pendekatan deterministik dengan realitas volatil di lapangan. Dalam perencanaan tambang konvensional, kita masih banyak menggunakan pendekatan deterministik, di mana harga batu bara dan biaya operasional dianggap konstan. Padahal di lapangan realitanya sangat dinamis dan fluktuatif. Jadi ada gap antara model yang statis dengan kondisi pasar yang sebenarnya berubah-ubah. Kemudian ada gap jarak angkut juga. Jadi salah satu komponen penting yang sering kurang diperhatikan adalah jarak angkut. Padahal biaya hauling ini merupakan salah satu komponen terbesar dalam tambang terbuka. Semakin jauh jaraknya, nilai ekonomis blok tambang akan terus berkurang, tapi parameter ini belum banyak diformulasikan secara eksplisit dalam penentuan pit limit. Adapun tujuan penelitian ini punya beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk merumuskan cut-off distance, yaitu batas jarak angkut ekonomis. Yang kedua, menganalisis bagaimana perubahan jarak ini mempengaruhi pit limit. Dan yang terakhir, untuk menguji model menggunakan simulasi multiskenario untuk melihat ketahanannya. Adapun metodologi dalam pemodelan atau pada paper ini, metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, dimulai dari input model geologi, kemudian dilakukan valuasi menggunakan metode discounted cash flow dan analisis kelayakan melalui metode NPV, lalu dianalisis dengan simulasi multiskenario untuk menangkap ketidakpastian, dan terakhir menghasilkan economic pit limit yang lebih dinamis. Selanjutnya ada mesin valuasi blok menggunakan metode DCF dan NPV. Dalam penelitian ini, setiap blok tambang dievaluasi menggunakan net present value. Jika NPV lebih dari 0, maka blok tersebut dinilai ekonomis. Sebaliknya, jika NPV bernilai negatif, maka dianggap tidak layak ditambang. Pendekatan ini memperhitungkan nilai waktu uang, jadi lebih realistis secara ekonomis. Kemudian ada biaya hauling atau dekonstruksi biaya hauling. Biaya hauling memiliki hubungan linear terhadap jarak angkut. Artinya semakin jauh jaraknya, biaya angkut akan meningkat secara proporsional. Kenaikan biaya ini secara langsung akan menurunkan nilai ekonomis dari blok tambang. Kemudian ini ada pengenalan dari istilah cut-off distance yang banyak dibahas di paper yang saya sajikan. Cut-off distance adalah jarak maksimum di mana NPV sama dengan 0. Di titik ini, pendapatan dari tambang hanya cukup untuk menutup biaya produksi. Kalau melewati titik ini, maka blok tersebut sudah tidak ekonomis lagi untuk ditambang. Kemudian ada korelasi antara jarak dengan NPV atau parameter keekonomian. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif antara jarak angkut dan NPV. Semakin jauh jaraknya, nilai NPV akan semakin turun. Jadi, jarak angkut ini menjadi faktor kunci dalam menentukan kelayakan blok tambang. Kemudian ada metode untuk mengukur ketidakpastian melalui pendekatan multiskenario. Untuk menangkap ketidakpastian digunakan pendekatan multiskenario. Pada paper ini digunakan 3 skenario, yaitu pada skenario rendah, skenario moderat, dan skenario tinggi. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan harga dan biaya mempengaruhi batas ekonomi tambang. Kemudian ada diagnostic matrix. Hasilnya menunjukkan bahwa cut-off distance berubah tergantung kondisi ekonomi. Pada harga tinggi, jarak angkut bisa lebih jauh. Sedangkan pada harga rendah, jarak angkut harus lebih pendek agar tetap ekonomis. Selanjutnya, evolusi economic pit limit.
Perubahan cut-off distance ini berdampak langsung pada bentuk pit. Saat harga tinggi, pit bisa ekspansi. Sebaliknya, saat harga rendah, pit akan menyusut. Artinya, pit limit ini sebenarnya dinamis, bukan statis. Bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Nah, slide terakhir ada kesimpulan dari paper yang saya submit di e-learning. Ada 3 poin utama dari penelitian ini. Yang pertama, jarak angkut sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomis. Yang kedua, cut-off distance bisa diformulasikan sebagai batas ekonomis. Yang ketiga, economic pit limit bersifat dinamis mengikuti kondisi pasar. Terakhir, ada implikasi industri di era perencanaan tambang yang lebih adaptif diusahakan. Implikasi perencanaan tambang ke depan harus lebih adaptif. Tidak bisa lagi menggunakan model statis, karena kemampuan untuk mengakomodasi ketidakpastian adalah kunci untuk menjaga profitabilitas suatu proyek dalam jangka panjang. Oke Pak, sekian pemaparan dari saya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi kita mulai dari pertanyaan Bapak. Pertanyaan pertama terkait model biaya hauling dimodelkan secara linear menggunakan rumus HC sama dengan A plus B dikali D. Sejauh mana asumsi linearisasi ini valid pada kondisi aktual tambang? Mengingat adanya faktor non-linear seperti perubahan toleransi jarak, jalan, kecepatan alat, antrian, dan cycle time pada jarak yang semakin panjang. Secara umum, metode ini masih dinilai valid ya Pak, tapi hanya sebagai pendekatan sederhana, karena di lapangan pada kondisi yang sebenarnya faktor-faktor tersebut tidak selalu linear. Ada pengaruh kondisi jalan, kecepatan alat, dan antrian. Jadi model ini hanya saya pakai untuk simplikasi dari analisis ini saja, terutama di tahap perencanaan. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai cut-off distance ditentukan pada kondisi NPV sama dengan 0. Apakah pendekatan ini cukup robust untuk keputusan strategis atau seharusnya dipertimbangkan margin keamanannya, misalnya disimulasikan NPV lebih daripada threshold tertentu untuk mengantisipasi risiko operasional dan kesalahan estimasi? Betul Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Penentuan cut-off distance pada kondisi NPV sama dengan 0 secara teori menunjukkan batas impas, sehingga masih layak secara ekonomis. Namun, untuk keputusan strategi yang lebih adaptif, pendekatan ini dinilai belum cukup robust, karena belum mempertimbangkan ketidakpastian seperti fluktuasi harga, biaya operasional, dan deviasi model. Oleh karena itu, penambahan margin keamanan, misalnya dengan menetapkan NPV harus positif di atas threshold tertentu agar lebih aman terhadap risiko dinilai masuk akal. Pendekatan ini juga akan saya pertimbangkan untuk pengembangan penelitian saya ke depannya. Terima kasih masukannya Pak. Kemudian pertanyaan ketiga, simulasi multiskenario dibangun dari regresi linear harga batu bara dan BBM. Mengapa metode regresi linear dipilih dan bagaimana justifikasi ilmiahnya dibandingkan metode time series lain yang lebih umum digunakan untuk data harga yang volatil? Saya pakai regresi linear karena saya nilai ya Pak lebih sederhana dan cukup untuk menangkap tren umum. Apalagi fokus penelitian saya hanya ke simulasi multiskenario pada skenario rendah, moderat, dan tinggi, bukan fokus pada prediksi harga yang sangat presisi. Secara ilmiah masih bisa dibenarkan untuk pendekatan strategis, tapi memang untuk data yang volatil, metode time series bisa lebih akurat, dan itu bisa jadi pengembangan untuk penelitian ke depannya. Pertanyaan keempat, dynamic economic pit limit dinyatakan berubah mengikuti cut-off distance. Apakah perubahan batas pit yang dihasilkan telah diuji kelayakan teknisnya, seperti analisis geoteknik, slope stability, atau masih murni berbasis ekonomi? Jawabannya, untuk penelitian ini saya masih fokus ke aspek ekonomi saja Pak, jadi belum sampai ke analisis geoteknik. Hasil pit limit ini lebih ke batas awal. Nanti tetap perlu dicek lagi dari sisi slope stability supaya benar-benar visible di lapangan. Kemudian pertanyaan kelima,
Analisis dilakukan per blok menggunakan DCF dan NPV. Bagaimana interaksi antar blok, precedence, mining sequence, dan akses jalan dipertimbangkan. Mengingat nilai suatu blok seringkali bergantung pada pembukaan blok lainnya. Secara konsep sudah dijelaskan ya Pak. Pada penelitian ini masih dihitung per blok. Jadi interaksi antar blok belum dimodelkan secara langsung. Ya di lapangan bener sih Pak, blok di lapangan itu memang saling bergantungan. Jadi hasilnya ini lebih ke evaluasi awal aja Pak di penelitian ini. Nanti idealnya digabungkan dengan sequencing dan constraint operasional agar lebih realistis. Pertanyaan ke-6, istilah cut off distance dianalogikan dengan cut off grade. Apakah analogi ini sudah dijelaskan secara konseptual dan matematis dengan cukup kuat atau masih bersifat naratif tanpa pembuktian teoritis yang mendalam? Ini masih dijelaskan secara konseptual aja sih Pak, karena sama-sama jadi batas secara ekonomis. Tapi untuk secara matematis memang belum sedalam dari pembahasan cut off grade yang sudah baku. Jadi masih berupa analogi yang diperkuat hasil simulasi dan ini bisa dikembangkan lagi di penelitian kedepannya. Pertanyaan ke-7, research gap dinyatakan sebagai belum diintegrasinya jarak angkut dengan sebagai variabel ekonomis utama. Apakah sudah ditunjukkan secara eksplisit perbedaan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya, misalnya dalam bentuk tabel perbandingan literatur? Kalau untuk tabel perbandingan secara eksplisit di paper memang belum saya masukkan ya Pak, tapi di proposal sudah dimasukkan. Ini bisa Bapak lihat. Tabel ini menunjukkan secara eksplisit perbedaan penelitian saya dengan studi sebelumnya, khususnya pada integrasi jarak angkut sebagai variabel ekonomis utama dalam penentuan pit limit dibandingkan dengan 8 penelitian lainnya Pak. Pertanyaan ke-8, hasil disampaikan secara kualitatif, meningkat, menurun, dan dinamis. Mengapa tidak ditampilkan indikator kuantitatif utama, misalnya perubahan persentase dari cut off distance atau NPV antar skenario untuk memperkuat argumen ilmiah? Saat ini memang saya tampilkan secara kualitatif untuk menunjukkan tren, tapi memang akan lebih kuat kalau ditambahkan indikator kuantitatif seperti persen perubahan atau selisih dari NPV, dan ini akan saya tambahkan ke depannya. Terima kasih masukannya Pak. Ke-9, penggunaan istilah dinamis, adaptif, dan robust cukup dominan. Apakah istilah-istilah ini sudah didefinisikan secara operasional dalam konteks penelitian atau masih digunakan sebagai istilah konseptual umum? Istilah dinamis, adaptif, dan robust sebenarnya sudah saya pakai untuk hanya untuk menjelaskan perilaku model, tapi memang masih konseptual. Kedepannya perlu saya definisikan lebih operasional, misalnya pakai indikator yang lebih bisa diukur. Selanjutnya pertanyaan ke-10, keterbatasan penelitian ini tidak dibahas secara eksplisit. Mengapa tidak dicantumkan bagian keterbatasan, limitation, misalnya terkait asumsi biaya linear, ketergantungan pada software, atau tidak dimasukkan faktor teknis non-ekonomi? Dalam penelitian ini keterbatasan sebenarnya sudah ada secara implisit dalam asumsi dan metodologi yang digunakan, seperti penggunaan model biaya linear, ketergantungan pada software, serta belum dimasukkannya faktor teknis dan ekonomi. Namun memang belum saya cantumkan secara eksplisit dalam satu bagian khusus Pak. Kedepannya bagian limitation ini akan saya upayakan untuk masuk ke ruang lingkup dan batasan penelitian agar menjadi lebih jelas dan memperkuat transparansi ilmiah. Terima kasih Pak. Baik Pak Budi, berikut sudah saya sampaikan pemaparan dari paper saya dan juga sesi diskusi dari 10 pertanyaan Bapak. Semoga bisa memuaskan jawabannya. Terima kasih untuk beberapa masukan Bapak, akan menjadi pengembangan, akan saya pertimbangkan untuk menjadi metode tambahan di penelitian saya. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk pelajarannya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.